Tandanya bukan tanda ini, bukan tanda tompel, bukan. Tanda tompel lagi, tanda lagi. Untuk tanda. Apa tandanya? Kata si itu si kata orang tua. Nashfirul marido wa nabri'ul akmah wal abras biidnillahi ta'ala. Kami bisa nyembuhin orang sakit dan bisa nyembuhin orang yang buta dan juga bisa menyembuhkan penyakit kusta. Qala syaikhun, orang tua itu berkata, innali ibnan maridun mundu sinina. Saya punya ini nih, punya anak. Sakitnya bertahun-tahun. Enggak sembuh-sembuh. Kamu datang deh ke rumah saya. Akhirnya orang berdua itu jalan bersama dengan orang tua itu. Kemudian sampai rumahnya famasaha ibnahu. Keduanya, bukan satu orang doang, dua-duanya masaha, mengusap si anaknya Habib an-Najjar tadi. Faqama fil waqt biidznillah, langsung berdiri itu anaknya. Bertahun-tahun sakit langsung berdiri. Makanya di sini kalau ada yang sakit cari Habib, bukan Habib Yusuf. Habib bin Najjar, enggak ya, Habib an-Najjar kan udah enggak ada sekarang. Siapa nih orang dua ini nih gitu. Dia itu muridnya Isa alaihi salam. Kemudian setelah sehat fasafal kubra, tersebarlah kabar fil Madinah, di Madinah, di Antokia tersebar kabar. Ada orang dua muridnya Isa bin Maryam, dia bisa nyembuhin ini dan itu. Emang mukjizat di saat itu dibutuhkan sama masyarakat untuk apa? Menyembuhkan penyakit-penyakit. Emang mukjizatnya waktu itu dibutuhkan seperti itu. Kalau Nabi bukan nyembuhin penyakit-penyakit yang dibutuhkan apa? Orang-orang lagi booming di zamannya Nabi jahiliyah itu syair, ketinggian sebuah bahasa. Jadi yang kayak gitu bukannya Nabi nggak bisa, ada beberapa alamat nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi itu nyembuhin penyakit, nyembuhin ini. Bahkan ada Ali waktu itu nggak bisa ngelihat, matanya suruh waktu perang, kemudian diusap sama Nabi, matanya langsung sembuh gini. Serasa nggak pernah sakit saya, katanya. Kemudian tapi yang jadi tumpuan bukan itunya di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang jadi tumpuan apa? Bahasanya kemudian tercurahlah di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran itu mempunyai gaya bahasa yang tinggi. Ada juga orang-orang yang berusaha untuk melemahkan Al-Quran. Al-Quran ada salah nih di sisi ini, di sisi ini. Bagaimana bisa dibilang salah? Al-Quran itu apa? Sumber daripada kaidah-kaidah bahasa Arab. Kok sumbernya bisa salah? Nggak mungkin orang Arab. Orang Arab udah setuju semua ini sumber, yang ngomong salah bukan orang Arab. Orang-orang di luar Arab. Aneh, orang Arab menjadikan Al-Quran sumber, tapi orang-orang di luar Arab bilang Al-Quran salah. Aneh. Jadi orang yang ngerti menilai sesuatu salah, ya itu nggak usah dipandang ya. Kemudian pas bangun, tersebar kabar di Madinah. Wasafallahu ta'ala ala aidihim katsiran minal marad. Allah memberikan keistimewaan sama orang dua ini. Kemudian mereka bertebaran di Antokia. Kemudian orang-orang datang kepada dia, orang itu, dan disembuhkan sama dua orang ini. Disembuhkan sama muridnya Isa alaihissalam. Dan di situ ada Malik, ada seorang raja, ya'budul asnama ismuhu Intoikhis. Ada seorang raja yang nyembah berhala, namanya Intoikhis. Wa kana min mulukir Rum. Dia ini muluk Rum, salah seorang dari raja Romawi. Jadi Romawi itu tersebar dulu. Ada di Ilya itu Palestina, ada lagi yang menguasai. Ada lagi di Yaman, ada lagi di sini Antokia di Turki, ada lagi. Jadi dulu
emang kerajaan Romawi itu dipimpin satu negaranya sama seorang raja, dipimpin di sini, ini raja juga, ini raja juga, tapi dia punya punya wilayah yang tertinggi yang ini di Romawi itu. Tapi kalau dia menyebarkan ini, ekspansi kolonialismenya itu, kemudian ditempatin di situ seorang raja lagi, termasuk di Ethiopia. Ethiopia termasuk dia jajahan Romawi. Rajanya siapa namanya? Habsah, Raja Najasyi. Di Habsah, Raja Najasyi yang nanti ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Itu juga bagian dari apa? Bagian dari Romawi, jajahan Romawi. Kemudian diutus lagi Abraha ke nyerang ke Yaman. Abraha itu bawahannya Raja Najasyi. Abraha itu bawahannya Raja Najasyi. Kemudian dia berkuasa di Yaman. Begitu setiap ekspansi kerajaan dia mengutus orang raja. Kemudian sampailah kabar itu ke telinga raja. Kemudian raja itu berkata, "Mana antum, kamu ini siapa?" "Rasulan Isa alaihi salatu wassalam." Kami ini rasul, kami ini utusannya Isa alaihi salatu wassalam. "Wa fiman ji'tuma?" "Wa fima ji'tuma?" Kamu datang maksudnya apa? Gitu. Datang ke kerajaan saya, pamit enggak, apa enggak, atau orang rincu, kamu bisa ngobatin ini dan itu. Saya baru tahu keadaan udah rincu. Keadaan udah rincu. Fima ji'tuma, kamu mau ngapain di sini maksudnya? "Nad'u kami ibadatin ma la yasma'u wa la yubsiru ila ibadati man yasma'u wa yubsiru." Bahasa canggih, bahasa dakwahnya orang ini. Nggak seperti ketemu sama Syekh tua tadi yang tukang gembala, bahasanya langsung to the point. Tapi kalau yang ini bahasanya lebih tinggi lagi. Kalau ketemu sama saya tadi orang tua yang pengembala, saya mau malingkan kamu dari penyembahan berhala menuju penyembahan apa? Ar-Rahman. Kalau ketemu sama raja lain lagi, saya akan mendakwahkan kamu daripada ibadah kepada sesuatu yang nggak mendengar dan juga nggak melihat, menuju kepada peribadatan kepada Tuhan yang Maha Melihat dan Maha Mendengar. Bahasanya lain lagi. Maka emang udah kita ketika berdakwah, jadi orang yang sedang kita dakwahi juga harus kita tahu ininya, tahu sampai di mana tingkat penangkapan dari apa yang kita dakwahkan. Kalau dakwah kita kepada orang yang tinggi, pendidikan yang tinggi, tentu bahasanya harus lebih tinggi. Kalau emang di bawah pendidikannya kurang, ya bahasanya jangan terlalu tinggi. Jadi tergantung bahasa kita, tergantung kepada orang yang sedang kita dakwahkan. Nanti ada di kemarin kelewat sih fikih dakwah di ilmu hadis itu. Di Riyadhus Shalihin kita lagi bahas amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ini berbicara tentang fikih dakwah. Faqala, maka si raja itu berkata, apakah saya punya Tuhan selain Tuhan saya? Kata si raja ini, emang saya punya Tuhan selain Tuhan saya? Masya Allah. Nunjukin apa nih? Nunjukin kejahiliah nih, kebodohannya. Saya udah Tuhan nih banyak, emang ada lagi Tuhan yang selain ini? Saya raja semua Tuhan udah taruh di rumah saya, kata raja. Tuhan apa aja ada di sini. Emang ada lagi selain ini, kata raja. Walina duna alihatina, saya punya Tuhan selain Tuhan ini emang. Kata Rasul, nah, ada. Dialah Tuhan yang melihat engkau. Kata si Rasul tadi. Kemudian setelah terjadi perbincangan, kemudian si raja itu nggak setuju sama perkataannya orang dua tadi. Kemudian di akhirnya disuruh baliklah ke agama raja tersebut, orang dua tadi.
akhirnya di penjara. Orang tua di penjara. Faqadaba maliku wa amara bihima fahabasa wa jalada kullu wahidin minhuma mi'atai jildah. Marah raja tersebut, kemudian dipenjara dan disuruh dipecut, disuruh apa? Dicambuk 200 kali cambukan. Karena dia telah mendustakan agamanya raja. Kemudian Nabi Isa mendengar, tahu dari mana ya? Yang namanya Nabi jauh dari Turki ke Palestina. Nabi Isa mendengar, oh di penjara dua utusan yang tadi. Kemudian Fajazna bisalisi, kemudian saya teguhkan lagi, berarti Allah yang nyuruh nih, bukan Nabi Isa. Fajazna bisalisi, kami kuatkan. Qawina, kami kuatkan. Padahal yang mutus siapa? Nabi Isa. Tapi Allah bilang saya kuatkan, berarti Allah memberi ilham, Allah memberi wahyu kepada Isa bin Maryam untuk apa? Mengutus orang yang ketiga. Yang dua tadi udah di penjara, kemudian diutus yang ketiga. Diutus sama Isa bin Maryam. Dia itu siapa? Rasul Hawariyin. Dia ini pemimpinnya Hawari. Pemimpinnya para sahabatnya Nabi Isa. Oh ini besar, apa namanya? Sahabat besar. Kalau kayak Nabi Muhammad itu mungkin Umar atau Abu Bakar langsung yang turun tangan gitu. Ini kan yang dua itu masih di bawahnya lah. Ini langsung pemimpinnya, sahabat besar Hawariyun. Namanya Syam'un. Syam'un. Kemudian dia mencari jejak-jejaknya. Sam'un mencari jejak dua orang tersebut. Kemudian sampailah ke Antioquia. Kemudian Sam'un bertanya, sama orang, emang pernah ada nggak dua orang datang ke sini? Oh iya, pernah di penjara sama raja. Kemudian pas udah tahu posisinya itu sahabat yang dua itu di penjara, kemudian dia nengok sahabatnya yang dua itu. Kemudian dikasih tahu sama Syam'un, dua orang itu. Kamu ini kayak perempuan yang udah tua mau melahirkan. Perempuan udah tua mau melahirkan. Udah tua, umurnya udah sebentar lagi dicabut kan gitu. Udah tua banget. Posisinya jadi si wanita yang udah tua ini dia akan mensegerakan anaknya untuk keluar karena dia takut saya ini akan segera mati gitu. Kamu bukan seperti perempuan muda yang sedang mengandung, kamu seperti ibu-ibu tua yang sedang mengandung dan mau melahirkan. Ketika udah melahirkan, anaknya udah di luar, kamu mau segera menyegerakan anaknya untuk cepat gede. Kata Sam'un, kamu bersegera anaknya untuk cepat gede, maka kamu suapin dia roti, kamu suapin nasi, padahal masih orok. Kira-kira nyangkut apa enggak itu? Enggak, muntah lagi. Itu keadaan, kata Sam'un, kata pemimpinnya, itu keadaan kamu dalam berdakwah. Terlalu terburu-buru. Santai aja, kata Sam'un. Karena apa? Ini kalian terburu-buru, akhirnya seperti ini. Enggak mau santai. Makanya orang terburu-buru dalam dakwah seperti itu. Dakwahnya enggak sukses, akhirnya dianya yang celaka. Ini Sam'un ngasih tahu sama dua orang kawannya lagi. Kemudian Sam'un langsung ngasih tahu cara yang tepat nih dalam berdakwah. Kemudian bergaul sama masyarakat di situ. Kemudian kan ilmunya lebih hebat. Ini kan Sam'un pemimpinnya. Kemudian dia nyembuhin orang-orang buta, nyembuhin orang-orang yang sakit kusta. Kemudian bahkan beberapa orang kerabat raja pun sampai ada yang akhirnya dengarlah raja. Ada orang lagi kayak begini. Terus ditanyain siapa gitu? Cuman dia menyembunyikan identitasnya. Ketika orang-orang pergi ke ke berhala, dia diam-diam ikut di belakangnya. Diem aja tapi nggak ngapa-ngapain ikut. Kemudian dipanggil sama raja. Akhirnya berkomunikasi sama raja.
Kemudian raja mengetahui apanya? Keistimewaan Samun. Akhirnya dijadikanlah dia seorang penasehat. Luar biasa dakwahnya. Yang tadi dakwanya dimasukin ke dalam penjara. Samun dijadiin penasehat karena sabar. Karena belum berdakwah dia nunjukin keistimewaannya dulu, nunjukin adab, nunjukin apa namanya yang nggak dipunyai sama masyarakat sekitar. Akhirnya dipanggil sama raja dijadiin penasehat. Kemudian dia bertanya sama raja, ya raja, dulu kayaknya ada orang yang dua itu yang pernah kamu penjara, apa ininya dia, apa namanya, masalahnya dia. Masalahnya itu dia nyuruh untuk saya beribadah kepada Tuhan yang mereka dakwahkan dan meninggalkan Tuhan saya. Suruh banyak ngumpulin Tuhan, suruh ditinggalin kan sayang. Tuhan segala macam udah ada, suruh ditinggalin. Fa inna ilahana allazi na'buduhu la yasma'u wa la yubsiru wa la yudirru wa la yanfa'u. Katanya Tuhan kami ini yang kami sembah tidak bisa dengar, tidak bisa melihat, tidak bisa menyengsarakan orang dan juga tidak bisa memberi manfaat kepada orang. Wa kana samuna yadkhulu ma'al maliki 'ala sanami, dan Samun akhirnya masuk ke tempat peribadatan raja, kemudian raja ibadah kepada sonam, wa yusalli wa yatadarra'u hatta dhannu annahu 'ala millatihim. Kemudian Samun berada di belakang raja, kemudian raja beribadah kepada berhala itu. Samun diam, tadarru, tapi hatinya menyembah kepada Allah, tapi dia tadarru, menundukkan diri. Kemudian khusyuknya melebihi khusyuk raja, khusyuknya khusyuknya melebihi khusyuk raja. Hatta dhannu annahu 'ala millatihim, sampai orang-orang melihat Samun ini benar-benar orang yang paling khusyuk dan dia berada di atas agamanya raja. Padahal Samun sedang menyembah Allah, cuman tadarru aja gini, nunduk, khusyuk, paling khusyuk di gereja gitu kan ya, di tempat berhala itu yang paling khusyuk Samun, padahal hatinya nyembah Allah. Dia nggak usik-usik dulu itu, masalah itu nggak usik-usik dulu. Karena apa? Karena tadi sabar dalam berdakwah. Faqala Maliku li rasulain. Kemudian berkatalah Malik raja itu kepada dua orang rasul tadi, karena dikilih-kilih sama Samun untuk apa? Untuk ngeluarin mereka, karena mereka punya kelebihan yang gak dimiliki sama orang lain. Hatta sama Samun pun gak dimiliki, dia punya kelebihan. Kenapa sih? Dia punya kelebihan, ambil aja kelebihannya. Adapun dakwahnya itu udah antepin dulu kejelekannya. Yang penting kelebihannya. Kemudian dipanggillah ada seseorang yang anaknya udah mati 7 hari, dan saya belum kubur, kata rajanya, karena nungguin bapaknya pulang, udah 7 hari belum dikubur. Qad mata mundu sab'ati ayamin, udah meninggal 7 hari belum dikubur, kemudian nungguin kembali bapaknya. Maka orang-orang itu mendatangi siapa? Mendatangi mayit yang tadi yang 7 hari itu. Mulailah mereka yang dua itu menghidupi si orang yang anak perempuan yang udah mati 7 hari tadi. Akhirnya faqamal maitu, berdiri mayit, hidup. Masyaallah. Karena itu makanya keistimewaannya Nabi Isa salah satunya itu bisa menghidupkan orang yang mati juga. Itu keistimewaannya Nabi Isa, dan turun sama Hawariyun, sama murid-muridnya, turun sama Hawariyun. Kemudian dia ngomong yang mati itu, inni mitu mundu sab'ati ayyam,
saya telah mati selama 7 hari. Wa wajadtu musyrikan, saya matinya dalam keadaan musyrik, kata si yang mati tadi. Fa udkhiltu fi sab'ati audiyati minan nar. Kemudian saya dimasukkan ke dalam 7 lembah neraka. 7 lembah neraka dicemplungin orang ini, mati dalam keadaan musyrik sehari sekali. Dia baru 7 hari mati kan? 1 hari cemplungin ke lembah neraka, diangkat lagi, hari besok cemplungin lagi, belum dikubur, masih dalam keadaan di atas kuburan, di atas muka bumi. Wa ana ahdirukum, saya mau memperingatkan kalian yang belum pernah mati. Saya udah pernah mati. Yang belum pernah mati saya mau kasih ingatkan. Termasuk ente belum pernah mati kan? Udah pernah mati udah. Mencoba. Jadi testimoni orang yang mati. Cerita Israelian. Cerita Bani Israel. Ba'am, kemudian diceritain sama dia, dikasih peringatan yang keras. Fa'aminu billah. Kemudian orang-orang masuk Islam dan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Yang tadinya menyembah berhala. Summa qala, kemudian dia lanjutin lagi ceritanya. Belum berakhir ceritanya. Orang-orang udah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Testimoni orang yang mati. Futihtu abwabus samai, saya dibukakan pintu-pintu langit. Fanadhartu syabban, saya ngelihat 2 pemuda. Husnul wajhi, yang punya wajah yang sangat baik. Di atas langit dia ngelihat ke bawah, dibuka pintu langit, saya ngelihat pemuda yang wajahnya luar biasa baik. Yashfa'u li haula'i thalatha. Kemudian dia menunjukkan kepada 3 orang. 3 orang yang diantaranya Samun. Jadi yang tadi itu siapa sih? Yang kamu maksud, yang husnul wajhi, yang wajahnya bagus, kamu lihat dari langit itu, dicari sama dia. Oh, ini satu. Hawari yang ditunjuk semua, termasuk Samun. Raja bingung, lah kok masuk Samun? Kemudian Samun akhirnya memberikan penjelasan kepada raja itu. Dimulailah baru dakwah Samun, karena udah ada bukti yang jelas di depan mata raja. Jadi makanya dalam kitab berdakwah ada orang yang membutuhkan dalail syar'i, dalil-dalil syar'i, ayat-ayat Al-Qur'an, terus hadis nabawi, ulumuddin, ilmu agama. Ada orang yang membutuhkan itu waktu dakwah. Tapi ada orang juga yang nggak butuh itu. Apa sih ayat? Nggak masuk. Tapi yang dibutuhkan apa? Dalailul kauniyah, dalil-dalil kauni, tanda-tanda Allah selain Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya apa? Akal, dalil-dalil akal. Ditunjukin gimana caranya biarin akalnya bisa nerima tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tunjukin gimana caranya akalnya bisa menerima dia membutuhkan agama untuk menjalani hidup ini. Enggak usah pakai dalil Al-Quran, enggak usah pakai dalil Al-Hadis. Bagaimana Pak? Sebagaimana Samun menunjukkan sebuah tanda-tanda agar akalnya dapat menerima. Samun nunjukin itu, ya udah panggil aja orang 2 itu. Terus mana ada orang yang butuh orang 2 ini, nggak ada yang mati kan gitu. Diarahin sama Samun, biarin akalnya raja menerima. Pelan-pelan Samun. Cuman salah juga yang 2 itu, kenapa? Tergesa-gesa. Samun ditahan, kalau tergesa-gesa yang kayak nenek-nenek mau ngelahirin aja kan. Kemudian selain daripada itu, ada sebagian ulama yang mengatakan rajanya masuk
masuk Islam. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya rajanya pun tidak masuk Islam, tapi rakyatnya banyak yang masuk Islam, banyak yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat keberapa? Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kembali lagi ke cerita yang sebelum kejadian dua orang ini dimasukin penjara. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kamu ngikuti man la yas'alukum, orang-orang yang enggak minta kepada kalian ajran wa hum muhtadun. Nggak minta apa-apa dari kalian, dia udah mendakwakan kalian, membantu kalian, dia nggak minta apa-apa sama kalian. Wa hum muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu mengingkari mereka? Kata siapa? Kata Habib An-Najjar. Jadi Habib An-Najjar mengetahui orang-orang mulai mengingkari dua orang utusan Isa bin Maryam. Kemudian Habib An-Najjar yang orang tua tadi datang ke tengah Antioquia, kemudian dia memperingatkan orang ini. Tabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Gimana sih kamu bisa mendustakan padahal dia orang enggak minta apa-apa dari kalian? Sebelumnya nanya dulu sama orang tua itu. Ente minta apa nama orang-orang ini? Apa? Langsung tengah-tengah ngomong. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Gimana sih kami mendustakan orang-orang yang enggak pernah minta apa-apa sama dia, sama kalian? Mendustakan orang ini. Kemudian inilah kebiasaan daripada orang-orang musyrik tadi. Ketika didakwahkan mereka tidak mendengarkan dakwah itu karena apa? Istikbar, karena sombong. Kemudian ada lagi orang ulama memberikan penjelasan tentang ayat ini, bahwasanya bagaimana para ulama atau para kalau dulu mungkin belum ada ini, kalau yang sekarang bagaimana para ustadz, para kiai, para ulama yang mereka mendirikan sebuah pendidikan, mendirikan lembaga-lembaga agama gitu, lembaga-lembaga agama. Kemudian dijelaskan sama sebagian ulama al-mu'asirah, ulama-ulama modern, bahwasanya mereka itu bukannya memperdagangkan ayat-ayat Allah. Mereka menghabiskan waktunya di tempat itu untuk apa? Untuk mengajar umat agar mereka mengenal agama, dan dihabiskan waktunya di situ, sehingga dia tidak bisa membiayai keluarganya, dan akhirnya lembaga pendidikan itu ngambil ujroh, balasan, biaya ujroh. Kemudian dengan biaya itu digajilah para ustaz, kiai di tempat itu. Karena apa? Dia menghabiskan waktunya untuk mengajar di situ, sehingga waktunya yang harusnya dia berdagang, bekerja, dihabiskan untuk umat. Akhirnya dia diperbolehkan ngambil ujur. Dia diperbolehkan ngambil bayaran. Tapi khusus yang memang dia menghabiskan waktunya di dunia pendidikan. Maka dari itu ada dosen, ada ini. Boleh nggak dosennya? Kalau dosen luar nggak kita omongin. Kalau dosen misalkan dosen agama, dosen syariah, repot dia kalau kagak ngambil ujur. Akhirnya dia bekerja. Setelah bekerja muridnya nggak ada yang belajar. Nah yang repot muridnya juga kan. Pas bekerja muridnya nggak ada yang belajar. Mana dosennya? Itu dosennya lagi di pasar jualan bahan. Ya, maka dari itu ada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak begini. Dia salah satu ulama yang bisnismen juga.
pernah dipenjara gara-gara urusan madu. Madu dia beli 1 gentong, ternyata rusak semua. Dia nggak bisa, belum bayar, kemudian ditagih sama orangnya, ya madunya rusak. Saya buang ke kali, akhirnya dipenjara dalam urusan bisnis. Ya ngapa penjara? Berapa lama penjara? Terus dikasih tahu sama masyarakat, itu Abdullah bin Mubarak, ente penjara Abdullah bin Mubarak. Kalah ente kalau berdebat sama dia, kodinya juga hakim. Tapi Abdullah bin Mubarak ngomong apa? Udah nggak apa-apa, emang saya salah. Itu jadi urusan bisnis, dia nggak ngeluarin dalil-dalil yang macam-macam. Memang dia ngerasa salah. Kalau di debat dia kalah, kodinya juga hakimnya Abdullah bin Mubarak. Tabiin, guru besar tabiin. Nah, Abdullah bin Mubarak bisnismen, kemudian berusaha, kemudian jadilah orang kaya Abdullah bin Mubarak, tapi tetap dia belajar tabiin. Hobinya bersedekah. Abdullah bin Mubarak sama Fudail bin Iyad itu temenan, hobinya sedekah. Fudail bin Iyad itu malah mantan preman. Tabiin mantan preman, temannya Abdullah bin Mubarak, dan sekarang buku-bukunya luar biasa. Fudail bin Iyad. Abdullah bin Mubarak hobi sedekah bareng sama Fudail bin Iyad. Abdullah bin Mubarak sedekahnya lain. Sedekahnya ngumpulin tulab, ngumpulin pelajar dan ngumpulin ulama. Dikumpulin nama Abdullah bin Mubarak. Dikumpulin semua jadi satu, akhirnya apa? Dikasih sedekah mereka. Kemudian Abdullah bin Mubarak dinasihatin sama orang-orang. Gimana ente ngasih sedekah ke ulama, ngasih sedekah ke pelajar? Gimana sih? Itu banyak orang-orang miskin. Katanya. Kenapa ente nggak kasih tuh orang-orang miskin, malah ngumpulin ulama sama pelajar, ente kasih sedekah mereka? Kata Abdullah bin Mubarak, ente nggak tahu, orang miskin di pinggir jalan itu belum tentu dia miskin. Orang miskin di pinggir jalan belum tentu dia miskin. Karena ada juga yang orang mentang-mentang atau di rumahnya mobilnya 2, mobilnya 3, mobilnya 2, mobilnya 3. Ayo belajar, termasuk yang kita ceritakan kemarin siapa? Baqi bin Mikhlad Al-Andalus. Orang yang nggak punya apa-apa belajar sampai ke Baghdad, dari Andalusia, dari siapa? Dari Spanyol pergi ke Baghdad menemui Imam Ahmad, jalan kaki berapa ratus ribu kilometer. Nggak pakai kendaraan karena dia nggak punya uang, dan dia nggak pernah minta, nggak pernah. Nah, menurut Abdullah bin Mubarak, orang-orang ini yang harusnya mendapat sedekah, tapi nggak semuanya berpendapat gitu. Ini boleh nggak? Ini pendapatnya Abdullah bin Mubarak. Karena apa? Di tangan mereka nanti agama berkembang. Di tangan mereka, dan dia nggak pernah ngasih tahu kesulitannya orang-orang itu. Nggak tahu dia belajar itu pergi kemana, ini orang di rumah aja, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya Abdullah bin Mubarak berasa, terus mereka lah yang dikasih sama Abdullah bin Mubarak, karena di tangan mereka agama ini akan berkembang. Dengan pemikiran mereka akan timbul hujah-hujah, akan timbul perkembangan dalam masalah fikih dan ini dan itu. Jadi kalau dia disibukkan sama usaha, ulama dan juga tulab, para pelajar disibukkan sama usaha, maka agama ini nggak akan berkembang. Harusnya dia berpikir saat sejam 2 jam, kemudian timbul istinbat sebuah hukum, gara-gara dia terhalangi sama urusan dunia, akhirnya apa? Akhirnya nggak timbul istinbat hukum yang baru yang dibutuhkan oleh umat. Akhirnya para ulama bersepakat bahwasanya mereka boleh mengambil ujroh, tapi dengan catatan apa? Dengan catatan mereka benar-benar meluangkan waktunya untuk madrasah, mereka benar-benar meluangkan waktunya untuk pesantren, benar-benar melakukan waktunya untuk pendidikan agama. Dan dia nggak apa-apa dikasih ujroh, karena apa? Karena nggak ada waktu lagi untuk mengurus keluarga. Maka
Di sini ayat apa namanya? Ayat ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Mereka nggak minta apa-apa. Beda orang sedang dakwah di tengah masyarakat sama orang yang sedang mendirikan lembaga pendidikan, itu beda. Kalau ente dakwah di tengah masyarakat itu beda. Apa sejam 2 jam, nggak tiap hari. Jangan minta apa? Jangan minta balasan. Itulah datang ke tempat ini, ke tempat itu, ayo kita kumpul-kumpul bincang-bincang agama. Ini yang dimaksud apa? Ayat ittabi'u ma la yas'alukum ajran muhtadun. Ini yang dimaksud apa ayat ini? Karena apa? Dua orang ini sedang berdakwah, bukan sedang mendirikan pendidikan agama. Ini lagi dakwah. Kalau kita dakwah ke sono kemari ya, maka jangan ditarik bayangan. Kalau bisa kita yang berkorban. Bi amwalihim wa anfusihim, berkorban dengan harta dan juga jiwa kalau sedang berdakwah. Tapi kalau dalam mendirikan pendidikan agama ini beda urusannya. Itu karena fokus waktu mengajar si mudarisnya tadi, si pengajarnya tadi fokus di situ setiap hari standby. Kalau dakwah enggak. Kalau dakwah habis kerja siang malamnya dakwah. Terus kerjanya malam ya siangnya yang dakwah. Kalau dunia pendidikan nggak bisa begitu, ditentuin waktunya, harus standby di jam itu. Makanya kebanyakan kiai itu pada asatidz di pesantren mereka mengambil ujroh, mengambil bayaran dari murid-muridnya. Ini nggak masuk ke dalam ayat ini, nggak masuk ke dalam ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Saya kira begitu. Sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. 11:30. Ayanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.